Gitu. Kalau kita bekerja hanya ingin mencapai suatu biar mendapatkan suatu penghargaan, enggak, itu Surakarta enggak ada istilah seperti itu. Yang sudah ada ini tingkatkan kesulitan kita. Mustahil kalau kita di sekretariatan ini belum kompak, belum solid, mau solid kepada Bapak Ibu komisioner, mustahil terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Danti Martiana di acara Ngehek, ngobrol enak hidangan informasi kepemiluan bersama KPU Kota Surakarta. Kali ini kita telah kedatangan narasumber senior dengan segudang pengalaman di kepemiluan. Selain segudang pengalaman di kepemiluan, beliau juga mempunyai pasukan terbanyak di KPU Kota Surakarta. Telah hadir bersama kita Bapak Sekretaris KPU Kota Surakarta, Bapak Tantowi Nurdin. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Sehat, Pak? Amin, alhamdulillah. Sebelum saya bertanya beberapa hal, mungkin teman pemilih ingin kenal lebih dekat dengan Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih profil Bapak. Terima kasih Mbak Danti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pemilih. Nama saya Tantowi Nurdin, lahir 58 tahun yang lalu, tepatnya di salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri, yaitu di Kecamatan Nguntoronadi. Tepatnya 17 Agustus 67. Lahir dari seorang ibu, almarhumah Ibu Siti Mariam, dan ayah almarhum Bapak Marjuki. Dan kami saat ini berdomisili di Kelurahan Beji, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, dengan satu istri, 2 anak. Dan saya itu SD saya ada 2 sekolah. SD kelas 1 sampai kelas 6 saya ada di salah satu kecamatan Nguntoronadi, sekarang tergenang, sampai kelas 6. Tapi kelas 6 itu belum sampai lulus. Karena apa? Karena sudah tergenang, mau tergenang oleh air Waduk Gajah Mungkur. Akhirnya kami pindah ke Kecamatan Ngadirojo kelulusannya. Mungkin hanya setengah tahun di sana, tahun 79. Saya lulus di SD Negeri 1 Ngadirojo tahun 79. Dan saya lulus, akhirnya kami masuk ke SMP Negeri 3 Wonogiri, lulus tahun 82. Terus masuk SEMEA Negeri 1 Wonogiri, lulus 85. Kalau sekarang SMK Negeri 1, dulu SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, itulah akhirnya kami lulus kuliah lah. Kami lulus kuliah di S1-nya dan S2-nya ada di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Untuk S2-nya kami lulus tahun 2007. Baik teman pemilih, hari ini kita akan membahas terkait peran krusial Sekretariat KPU Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pak, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, narasumber kita ini kan senior dengan segudang pengalaman. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih, Pak, sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dalam kepemiluan, atau mungkin bisa dijelaskan terkait dengan riwayat jabatan hingga sampai saat ini menduduki jabatan sekretaris di KPU Kota Surakarta. Terima kasih Mbak Danti.
perlu kami sampaikan ya, bahwa saya menjadi pegawai negeri sipil itu di tahun 1993. Pada waktu itu saya di kantor sosial politik Kabupaten Wonogiri, di mana salah satu tupoksi di kantor sosial politik itu salah satunya adalah menyelenggarakan pemilu. Di tahun 93 saya menjadi PNS, berarti tahun 97 itu awal kami menyelenggarakan pemilu. Dulu belum KPU, dulu baru namanya PPD 2, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 2, itu untuk kabupaten maupun kota. Itu yang pertama, kami melaksanakan pemilu. Lalu yang kedua yaitu di masa reformasi tahun 1999. Itu multi partai, itu kalau nggak salah 48 partai itu. Akhirnya tahun 2003 itu KPU baru ada. Kami pada waktu itu karena KPU dibentuk di tingkat Kabupaten Wonogiri itu belum ada person, akhirnya personelnya, aktornya itu mengambil dari pegawai di Pemda Kabupaten Wonogiri. Pada waktu itu Bapak Bupati menyuruh saya itu untuk mengampu di KPU Kabupaten Wonogiri tahun 2003. Di tahun 2003 saya di KPU, 2004 itu pelaksanaan pemilu secara langsung, baik itu pileg maupun pilpres. Lalu di tahun 2005 kami melaksanakan pilkada, yaitu pemilihan bupati secara langsung juga. Di tahun 2008 itu pemilihan gubernur Jawa Tengah, itu secara langsung juga. Tahun 2009 itu pileg pilpres. Tahun 2010 yaitu pilbub, pilihan bupati Wonogiri. Lalu tahun 2013 itu pilgub lagi Jawa Tengah. Lalu 2014 pileg pilpres lagi. Lalu 2015 itu pemilihan bupati lagi. Tahun 2019 itu pileg pilpres jadikan satu, ya. Tahun 2020 saya mengampu pilwalkot di Kota Surakarta, dan yang terakhir tahun 2024 kemarin antara pileg pilpres jadi satu, beririsan dengan tahapan di pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kalau saya hitung, kalau nggak salah semuanya itu 18 kali kami mengalami sebagai penyelenggara menyelenggarakan coblosan, bukan pemilunya ya, coblosannya itu. Karena apa? Contoh ini contoh ya. Contoh di 2003 itu walaupun 1 tahun ini ada 3 kali coblosan. Ada 3 kali coblosan. Yang pertama pileg dan DPD jadi satu. Itu pilpres berdiri sendiri pada waktu itu, berdiri sendiri. Lain bulan, kalau nggak salah di bulan pilegnya di April, di bulan Julinya pilpres. Berarti 2 kali coblosan. Ternyata hasilnya belum ada 50% 1+1, sehingga dilanjutkan dengan putaran kedua. Berarti 1 tahun ada 3 coblosan. Kami pada waktu itu menyelenggarakan coblosan di 2003 itu 3 kali, sehingga kalau kami akumulasikan sampai tahun 2024 ini ada 18 kali melaksanakan menyelenggarakan coblosan, baik itu pemilu maupun pemilihan. Itulah pengalaman saya, Pak. Oh Pak, berarti sebelum di KPU Kota Surakarta itu kan sempat berarti KPU Wonogiri nggih? Iya. Nah, itu mungkin bisa sedikit diceritakan Pak. Di KPU Wonogiri itu menjabat sebagai apa? Terus kan sekarang pindah nih di Kota Surakarta menjadi sekretaris. Lah mungkin bisa diceritakan perjalanannya, sedikit perjalanannya hingga menjadi sekretaris di KPU Kota Surakarta. Iya, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya kami diperbantukan di KPU
tahun 2003. Kami di KPU Kabupaten Wonogiri tahun 2003 sampai 2009 itu menjadi staf bagian keuangan, ya, bagian keuangan, mungkin juga mengampu bendahara pada waktu itu. Di tahun 2010 kami diberi amanah menjabat sebagai Kasubag, Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk kenapa saya sampai di sini, sampai di Kota Surakarta, tahun 2019 kemarin, ya, ada kekosongan jabatan di KPU, Sekretaris KPU Kota Surakarta. Akhirnya kami juga mengikuti daripada tes untuk menjabat sekretaris KPU Kota Surakarta. Alhamdulillah pada waktu itu kami diterima. Berarti lahir di Wonogiri, sekarang bekerjanya di Surakarta. Kemarin Pak, waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 kan itu sudah di KPU Kota Surakarta. Nah, pelaksanaan kemarin itu kan dapat dinilai sukses nih Pak, karena kondusif, lancar, aman. Nah, apa sih langkah yang Bapak lakukan untuk pencapaian tersebut Pak? Kondusif, sukses, kondusif, aman. Itu sebetulnya begini Mbak Danti, ya. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu seperti kita ini, KPU. Tetapi ini adalah tanggung jawab dari semua pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, media massa, maupun stakeholder yang ada. Tanggung jawabnya ada di situ semua. Kami tidak berani mengeklaim bahwa penyelenggaraan pemilu itu sukses karena KPU. Nggak bisa, ya. Karena otomatis kesuksesan ini adalah kesuksesan semua pihak. Ini terjadi kenapa sukses? Ya karena kami hubungannya, kolaborasinya, koordinasinya dengan semua pihak ini kami lakukan sebaik mungkin. Dan setiap tahapan, setiap event yang ada, setiap kegiatan yang diselenggarakan pemilu, baik itu besar maupun kecil, semua dari pihak ini tadi yang kami sebutkan selalu kami libatkan. Jadi itulah. Jadi tanggung jawab intinya bukan hanya KPU, tetapi semua pihak menyadari. Akhirnya ya hasilnya ya lumayan lah, sukses bisa dikatakan karena partisipasi masyarakatnya juga sangat tinggi. Yaitu. Oh, berarti memang hubungan baik antara KPU dengan stakeholder, terus partisipasi masyarakat itu juga itu ya Pak mempengaruhi nggih. Kalau di awal tadi saya menyebut pasukan terbanyak di KPU Kota Surakarta. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ada berapa sih SDM di KPU Kota Surakarta sendiri itu, ada berapa, jumlahnya ada berapa gitu, atau mungkin terdiri dari apa dan apa gitu Pak? Oke, ya sebelum saya jawab ya, saya ingin nambah yang tadi di depan terkait dengan kesuksesan pemilu dan pemilihan di Kota Surakarta ya. Tadi saya menyebutkan karena apa itu? Karena sukses. Sukses ini adalah tanggung jawab bersama, sudah kami sampaikan. Tadi pertanyaannya kan 3 aspek. Okay. Sukses, kondusif, dan aman. Ya. Pada kesuksesan ini ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Ya. Sukses di samping kita itu kolaborasi, koordinasi secara instan dengan semua pihak tadi, ini juga yang terkait dengan tupoksi daripada KPU sendiri, yaitu terkait dengan program, anggaran, dan sebagainya.
itu kami jamin bahwa semua kegiatan yang ada untuk pelaksanaan pemilu pemilihan ini itu kita siapkan sebaik mungkin. Itu terkait dengan perencanaan dan anggaran, program dan anggaran. Sedangkan kami juga mempersiapkan sedemikian rupa atau menyusun yang terkait dengan peraturan-peraturan untuk menjalankan daripada pemilu atau pemilihan itu. Itu dari segi kesuksesan. Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan tahapan itu banyak ya, dari pemutakhiran data pemilih sampai penetapan pasangan calon. Itu semuanya kita amankan, dalam arti semua kegiatan yang ada situ dari segi anggaran itu selalu kami siapkan semua. Ya, kami siap walaupun tidak banyak ya sesuai dengan anggaran yang disediakan. Dan itu. Nah, dari segi kondusivitas, otomatis ini kondusivitas ini keterlibatan dari pihak kondusivitas dan keamanan ya, katakanlah begitu. Ini adalah apa itu? Ini keterlibatan pihak Polri, pihak TNI, pihak Satpol PP dan sebagainya itu selalu bersinergi. Kami selalu bersinergi, selalu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP maupun yang terkait dengan keamanan agar pelaksanaan ini bisa kondusif, aman dan terkendali. Ini dari segi ya, ini mungkin dari kesuksesan tadi sudah ya, terkait dengan anggaran dan program kita amankan semuanya. Bagaimanapun juga kita adalah sebagai sebagai supporting system daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh komisioner. Berarti memang selain koordinasi itu juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui nggih Pak. Maksudnya banyak tahapan yang harus dilakukan dan tentunya itu harus sesuai dengan regulasi yang ada nggih Pak? Iya. Kalau tadi Pak mungkin bisa dijelaskan, kan kalau tadi Bapak menyebut ada komisioner, nah terus ada sekretaris. Nah sebenarnya KPU sendiri itu SDM-nya tuh seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak, terdiri dari apa saja atau mungkin jumlahnya berapa gitu, sehingga Bapak tuh punya pasukan yang banyak untuk supporting sistemnya KPU. Terima kasih Mbak. Oh iya, tadi pertanyaannya itu ya, belum saya jawab juga ya. KPU Kota Surakarta secara kuantitas jumlah daripada pegawainya, baik itu komisioner, PNS, ASN ya, ASN itu ada PNS, ada P3K, maupun PPNPN, maupun Jagat Saksana, itu pada waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini 32. Tetapi saat ini berbeda, saat ini ada 34, karena kemarin ada TPNS yang baru satu, dan ada yang pindahan atau pemutasian dari Kalimantan satu orang, berarti sekarang 34. Kalau dulu waktu pelaksanaan pemilu pemilihan itu 32. Saya kira secara kuantitas 32 orang ini mengampu di Kota Surakarta, saya kira cukup. Kenapa saya katakan cukup? Karena aktor-aktor atau PNS yang sejumlah 32 ini mempunyai kompetensi sendiri. Secara SDM mumpuni. Secara SDM mumpuni. Ahli-ahli semua, pengalaman-pengalaman semua. Berbeda dengan kalau itu belum berpengalaman, karena sudah pengalaman, sudah mengalami sedemikian rupa dulu waktu pemilu pemilihan, sehingga saya kira ini mencukupi. Alhamdulillah juga dari pihak bapak-bapak ibu komisioner selalu juga memberikan dukungan kepada kita,
Beliaunya bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, alhamdulillah beliau juga ikut terjun langsung. Ikut terjun langsung di dalam melaksanakan kegiatan, umpamanya logistik ya Mbak, umpamanya logistik. Itu komisioner ya, alhamdulillah. Yo lepas baju ikut usung-usung. Ini baru saya kadang-kadang terharu ini. Benar, terharu. Ternyata bukan hanya mengambil kebijakan, tetapi juga mengimplementasikan. Ya, alhamdulillah, ternyata beliau-beliau ini kerjasama dengan kita juga sangat baik sekali. Selanjutnya Pak, di podcast kemarin ya, itu kan Pak Ketua menyampaikan beberapa penghargaan yang diraih oleh KPU Kota Surakarta. Nah, keberhasilan itu kan nggak mungkin tercapai kalau tanpa adanya hubungan atau kerjasama yang bagus, adanya keharmonisan antara komisioner dan sekretariat gitu ya Pak ya. Nah, sekretariat sebagai supporting system KPU itu bagaimana sih cara Bapak membangun keharmonisan gitu, kekompakan antara sekretariat sama komisioner gitu, yang tadi Bapak cerita, wah ternyata komisioner itu nggak cuman terkait kebijakan, tapi juga ikut lepas kaos nih, kita logistik bareng-bareng kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman pemilih nggih Pak. Yang saya sampaikan tadi memang benar. Efektivitas daripada pelaksanaan suatu kegiatan di suatu lembaga itu ditandai dengan adanya hubungan kerja yang baik, yang dibangun akibat adanya tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang daripada masing-masing untuk berjalannya roda daripada kelembagaan itu. Berarti kalau seperti ini, karena adanya akibat adanya hubungan kerja yang dibangun, berarti terdiri dari beberapa beberapa unsur. Ternyata di KPU sendiri, suatu lembaga ini mempunyai dua unsur, yaitu unsur komisioner anggota KPU maupun Pak Ketua, dan unsur yang kedua adalah sekretariatan KPU. Padahal dua unsur ini mempunyai kewenangan yang berbeda. Kalau komisioner, ketua, dan anggota KPU ini mempunyai kewenangan pada tataran kebijakan. Tetapi kalau kita sebagai sekretariatan itu adalah mengimplementasikan daripada kebijakan itu, atau kan memberikan supporting system, memberikan dukungan secara administrasi maupun teknis. Itu. Jadi karena ada dua unsur yang berbeda kewenangan, ini jalan satu-satunya yang bisa menjembatani agar sukses dalam pelaksanaannya, karena tujuannya sama, hanya satu, tetapi dua kewenangan yang berbeda ini tadi, tetapi harus mempunyai satu tujuan, output satu. Ini harus sinkron dua unsur ini. Yang menjembatani ini otomatis hanya koordinasi, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, saling menyadari, tidak ada ego di antara keduanya. Inilah ya, alhamdulillah ternyata itu di KPU Kota Surakarta itu dijalankan semua. Kita menyadari semua, kami juga menyadari, dari Bapak Ibu komisioner juga menyadari, oh ini ya Pak, ini kebijakannya. Ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun yang mengambil kebijakan itu Bapak Ibu komisioner, ternyata beliaunya juga ikut mengimplementasikan, ikut menjalankan, ikut mengeksekutor. Nah itu ada beberapa mungkin biasanya itu kan ya ngambil kebijakan udah laksanakan,
Kadang-kadang kan gitu, tapi enggak kalau di Kota Surakarta semuanya terlibat dalam implementasi. Ini hebatnya dari kesuksesan ini, ya, kesuksesan ini, pemilu ini, pemilihan ini karena adanya kerjasama yang baik antara komunikasi yang baik antara komisioner dan sekretariatan. Nah, masalah penghargaan ya, prestasi itu bukan tujuan utama kami itu mengalir aja. Yang penting kita bekerja sesuai dengan aturan, bekerja sesuai dengan target, udah kita lepas. Masalah itu penghargaan itu kami juga tidak mengharapkan itu. Kalau kita dapat ya alhamdulillah. Yang penting kami sudah bekerja secara aturan yang ada, mengalir aja kan begitu. Kalau kita bekerja hanya ingin mencapai suatu biar mendapatkan suatu penghargaan, enggak, itu Surakarta enggak ada istilah seperti itu. Ternyata dapat penghargaan, wah itu otomatis karena pekerjaan kita yang baik, pekerjaan kita yang baik, bukan kita mengejar itu gitu. Mungkin itu, Mbak. Penghargaan juga bisa jadi penyemangat juga ya Pak ya? Iya, bisa. Lebih baik lagi ke depan. Mungkin ini yang terakhir Pak, saran, harapan Bapak untuk KPU Kota Surakarta ke depan seperti apa Pak? Harapan, saran, dan pesan. Oh iya, ini. Saya kan yang dituakan di sini ya, yang dituakan di sekretariatan. Sekretaris mungkin tinggal 80 hari lagi saya akan purna tugas. Saya berpesan kepada teman-teman khususnya di sekretariatan, ya, jaga dan pelihara kekompakan dan soliditas yang sudah ada ini. Bahkan tingkatkan. Karena apa? Soliditas yang kuat ini adalah senjata utama untuk daripada berjalannya roda organisasi itu untuk mencapai suatu tujuan. Ya, organisasi kita ini ya, KPU Kota Surakarta. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman kita yang 5 yang semula PPNPN itu telah diangkat statusnya menjadi ASN, yaitu P3K. Dan ini nanti yang 2 menyusul menjadi P3K juga. Nanti kita masih menyisakan 1 lagi. Alhamdulillah nanti di tahun ini insya Allah ada pengangkatan lagi P3K. Itu nanti akan kita susulkan. Yang penting saya berpesan kepada teman-teman khususnya di sekretariatan, sekali lagi jaga integritas, jaga netralitas, karena kita penyelenggara pemilu. Kalau tidak netral ya bumerang buat kita sendiri. Kalau itu sudah tercipta ya nanti pelayanan kepada publik, baik itu peserta, kepada pemilih, dan pelayan kepada masyarakat semuanya itu harus terbuka dan transparan juga, biar berguna bagi semua pihak. Karena kalau kita sebagai manusia itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah manusia yang paling berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu Mbak Danti pesan saya kepada teman-teman semuanya khususnya di sekretariatan. Sekali lagi jaga hubungan yang baik ini, dan sekali lagi yang paling penting sebelum yaitu jaga bentuk solid dulu antar person, antar staf, antar perorangan. Kalau ini sudah solid antar kasubag, antar subbagian, karena ada 4 subbagian, yaitu harus disolidkan dulu. Baru nanti kalau sudah sekretariatan sudah solid,
baru kita masuk kepada Bapak Ibu komisioner. Yang sudah ada ini tingkatkan kesulitan kita. Ya, mustahil kalau kita di sekretariatan ini belum kompak, belum solid, mau solid kepada Bapak Ibu komisioner, mustahil terjadi. Kita solid dulu, baru solid kepada Bapak Ibu komisioner. Mungkin itu pesan saya kepada teman-teman, khususnya di sekretariatan. Mbak Tanti, monggo. Terima kasih Bapak Sekretaris KPU Kota Surakarta yang telah meluangkan waktunya untuk kita ngehek pada episode ini. Ternyata banyak sekali pengalaman, ilmu, atau mungkin harapan, pesan yang disampaikan pada kita. Demikian tadi ngehek kita episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Mbak.